Shalom, selamat sore saudaraku. Memasuki hari Sabat yang indah ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang saya ambil dalam Ulangan pasal 28. Ada berbicara tentang berkat, ada juga berbicara tentang kutuk. Tentu jika dua hal ini diberikan pilihan bagi banyak orang, bagi saudara dan saya, dengan secara spontan tidak berpikir panjang, pasti kita semua dan banyak orang pasti setujui saya suka untuk diberkati. Dan memang esensi kita manusia semua ingin untuk diberkati, karena memang Tuhan mau menciptakan kita mau untuk diberkati. Dan Tuhan ingin kita untuk diberkati. Namun perhatikan ini saudara, kalau saudara buka dalam ayatnya yang pertama dari Ulangan pasal 28 ini, dia berkata demikian: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perkataan jika ini mengandung makna bahwa kehidupan yang diberkati ataupun tidak itu ada syaratnya. Dan itu tidak otomatis dimiliki oleh semua orang. Ya, memang betul Allah itu adalah Allah yang pengasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, memang betul Allah itu adalah Allah yang baik. Nahum 1 ayat 7. Tapi kasih dan kebaikan Tuhan itu bisa dinikmati dengan syaratnya. Mazmur 73 ayatnya yang pertama berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang syaratnya tulus hatinya, dan bagi mereka yang syaratnya bersih hatinya. Itu sama dengan hal keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya. Memang disodorkan kepada semua orang, tapi hanya orang yang percaya kepadanya yang akan diselamatkan. Dan Ulangan pasal 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 ini, ketika kita baca di sana, kita akan dapati bahwa kehidupan yang diberkati itu syaratnya adalah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Mendengarkan suara Tuhan. Hari ini dengan cara bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara. Ingatkah kita peranan Roh Kudus yang selalu berbisik kepada kita ke dalam hati nurani kita? Jika nurani kita masih tetap dengan keras berteriak, jangan lakukan ini, jangan buat ini bertentangan, ataupun kamu harus lakukan ini, walaupun ketika saudara lakukan hal itu tidak menyenangkan hati saudara atau tidak menyenangkan hati orang lain. Tapi bersyukur karena Tuhan masih berbicara kepada saudara. Ada banyak orang yang tidak pernah lagi mendengarkan suara Tuhan. Jadi ketika suara Tuhan berbicara kepada kita, berbisik dalam nurani kita, walaupun itu kita tidak inginkan, kita bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Ayat hari ini di dalam Ulangan pasal 28 ini ada dua hal yang ditekankan di sana tentang mendengar dan melakukan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya. Ada mendengar dan juga melakukan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tidak cukup kita menjadi pendengar firman. Tidak cukup kita hanya duduk dan dengar firman. Tapi kita juga harus melakukan. Itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kita harus melakukan firman Tuhan. Maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Kita akan memasuki hari Sabat dan ini perintah Tuhan. Kita selalu hafal dan bicara setiap hari, hafal benar. Keluaran pasal 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah Tuhan untuk kita hormati
jaga kesucian hari Sabat ini. Ketika kita melakukan ini, maka berkat Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14 akan menjadi bagian kita. Ulangan pasal 28 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya hari Sabat ini boleh menjadi hari sukacita bagi kita. Kita melakukan perintahnya dengan segenap hati kita, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.